وصحبه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن لهم قد اكتفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sebagaimana yang kita katakan 2 malam yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan menjelaskan mengenai bab Salatul Idain, yaitu satu bab mengenai hukum-hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri karena terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Itu berarti fashalli lirabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Artinya salat Idul Adha. Makanya Idul Adha lebih afdal dari Idul Fitri. Pun terbawa dalam adat, mestinya Idul Adha itu lebih kita meriahkan daripada Idul Fitri mestinya. Tapi kalau di Indonesia seluruhnya terbalik, ya, termasuk Id juga terbalik. Kalau Idul Fitri kita lebih ramai, kalau Idul Adha sepi senyap. Nah, kalau di negara-negara Islam, negara-negara teluk terutama, itu Idul Adha mereka akan lebih ramai ketimbang Idul Fitri. Karena memang seperti itu. Idul Adha lebih afdal dari Idul Fitri. Hukumnya sunnah, ya. Hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha sunnah. Bahkan termasuk dari sholat sunnah yang afdal. Kan banyak sholat-sholat sunnah, witir, duha. Nah ini termasuk sholat-sholat sunnah yang afdal. Bahkan ada ulama mengatakan, ya termasuk ulama mengatakan innaha fardu kifayah. Ada ulama mengatakan hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha fardu kifayah. Bahkan menurut Abu Hanifah wajib hukumnya. Menurut Abu Hanifah, ya wajib di bawah sholat fardu tentu hukumnya yang 5 waktu. Termasuk sholat witir bagi Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Karena apa? Berdasarkan hadis dari berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam melakukan sholat witir hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Oleh karena itulah Abu Hanifah berijtihad bahwa sholat witir wajib. Dan juga termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Rasulullah tidak meninggalkannya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i alaihi rahmatullah bahwa sholat Idul Fitri juga Idul Adha hukumnya sunnah. Waktunya kalau sholat Idul Fitri min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri, dari mulai terbit matahari sampai zuhur, itu waktunya.
Jadi tidak mesti jam 7, jam 8, tidak mesti. Yang mana kita sempat jam 9, sempat sholat id jam 10, sempat jam 11, jam 11. Ya enggak? Karena waktunya mulai dari terbit matahari sampai zuhur. Itu waktunya. Kalau Idul Adha min yaumi Idul Adha, dari hari Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Cuma nanti afdolnya sholat Idul Fitri lebih kita lebih kita akhirkan waktunya ketimbang sholat Idul Adha. Agar orang membagikan zakat fitrah dalam sholat Idul Fitri, agar orang membagikan zakat fitrah itu lebih leluasa waktunya. Kalau Idul Adha lebih cepat, lebih afdol. Karena banyak waktu untuk orang menyembelih hewan kurban. Jadi bila jam 7 itu sholat Idul Adha misalnya. Sholat Idul Fitri jam berapa? Jam 8. Jadi waktu orang mengeluarkan zakat fitrah enggak terburu-buru, ya enggak. Masih banyak waktunya. Kalau Idul Adha lebih afdol dia pagi, tidak perlu 6:30 dia sholat idnya. Itu Idul Adha. Agar waktu orang menyembelih ya panjang kan waktunya. Jangan sama. Kalau sama itu kurang afdol. Kalau kita kebanyakan di Palembang sama. Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 7 juga. Nah, itu sama waktunya. Sunanuha, sunnah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu banyak. Di antaranya ta'khiruha ila an yartafi'a qadra rumhin. Mengakhirkan sholat itu tadi sampai naik matahari sekira tombak, ya, searah tombak. Ya ini kurang lebih jam berapa? 6:30 tadi. Ya, 6:30 itu sholatnya. Kemudian fi'luha bil masjidi inittasa'a, melakukannya di masjid kalau masjidnya luas. Wa illa fi ghairi, kalau masjidnya tidak luas maka sunnah di lapangan, tempat yang selain masjid, ya biasanya di tempat yang lapang. Wa taqiful huyyamu bi babil masjid yasma'na al-khutbah, dan perempuan yang haid mereka duduk di luar masjid, di dekat di pintu masjid mendengarkan khutbah. Jadi mereka pun bukan artinya orang yang perempuan yang haid karena tidak boleh sholat sudahlah sekalian tidak mendengar khutbahnya juga. Enggak. Untuk Idul Fitri dan Idul Adha karena judulnya Id atau Lebaran hari raya, maka perempuan yang haid pun mereka tidak boleh masuk masjid, tapi di luar masjid di dekat pintu mereka mendengar khutbah Id. Itu sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah. Menghidupkan 2 malam Id ini dengan ibadah. Maksud ibadah di sini selain berhubungan intim dengan istri. Berhubungan intim kan ibadah juga. Tapi malam Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena ada bentuk ibadat lain. Ada orang yang qadha justru malam Idul Fitri. Di bulan Ramadan jalan-jalan berhubungan intim, malam Idul Fitri qadha. Nah, itu makruh. Ya, sebagaimana dalam kitab Qurratul Uyun itu dijelaskan makruh berhubungan intim di malam 2 hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ibadatnya apapun bentuknya, seperti sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu termasuk menghidupkan 2 malam hari raya. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Kemudian bertakbir, ya, bertakbir itu juga menghidupkan malam hari raya. Tapi jangan seperti sebagian kita, ada yang takbir sampai jam 2, jam 3 malam, subuhnya lewat, sholat idnya sholat idnya saja dia ikut. Nah, itu tidak mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, haram hukumnya. Wajib kita lebih dulu kan, yang sunnah itu ya setelah wajib. Lakukan sunnah tapi tidak meninggalkan yang wajib. Kalau waktu kita di Tarim belajar dulu, ya, kita diatur. Jadi kita dibuat ada tadarusan Al-Quran, kurang lebih orang 8. Nanti baca 1 orang semakro. Setelah 8 makro
takbiran bareng-bareng. Jadi setelah 8 makro takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setelah itu baca lagi. Terus mulai dari tengah malam sampai subuh. Satu makro itu satu ain. Kalau dalam Al-Quran ada ain pinggirnya itu. Ya, dari misalnya dari ayat ini, nanti ayat berikutnya ada ain lagi. Nah itu namanya satu makro istilahnya. Baca itu. Orang 8 berarti 8 makro. Setelah itu takbir bareng-bareng, Allahu Akbar rame-rame. Nah, itu sampai subuh. Nah, kita dulu gitu. Jadi malam hari raya lebih afdal kita tidak tidur, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sunnahnya al-ghuslu, mandi sunat, mandi sunnah lebaran. Wa yadkhulu waqtuhu min muntasafil lail. Masuk waktunya mulai dari tengah malam. Tapi jangan tengah malam, mandinya afdol ketika kita akan berangkat sholat id. Itu mandi, niatkan, niatku mandi sunnah Idul Fitri misalnya, karena Allah Ta'ala dalam hati. Kita mandinya niat itu. Afdolnya pada saat akan melakukan sholat, sama dengan hari Jumat. Kan mandi Jumat kapan afdolnya? Ketika kita akan berangkat ke masjid, itu yang afdol. Nah, begitu juga id. Tapi kalau mengenai waktunya kapan, tengah malam pun boleh. Tapi jangan, apalagi pakai kembang, nanti kacau lah mandi kembang tengah malam. Nah, jangan kau lakukan. Kenapa? Karena masuk angin nanti. Kemudian yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyunu, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang bagus, bukan baru tapi bagus. Baru itu tidak mesti, cuma adat kita. Biasanya kalau yang baru yang bagus ya yang baru lah istilahnya. Tapi itu tidak mesti. Yang mesti itu pakaian yang bagus yang kita punya, walaupun pakaiannya lama. Jadi jangan bersedih hati kalau tidak punya duit untuk beli pakaian baru. Pakaian yang lama mana yang menurut kita paling bagus, itu yang kita pakai. Kemudian pakai wangi-wangian. Jangan lupa, wangi-wangian bagi laki-laki itu afdol yang baunya menyerbak, keluar, semerbak. Kalau perempuan yang tidak kecium, artinya kira-kira untuk dia atau orang sekitarnya saja, itu afdol. Kalau perempuan pakai minyak wangi yang kecium sampai jarak misalnya 10-20 meter, itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Nah, apalagi banyak zaman sekarang perempuan kalau mau keluar pakai minyak wangi, itu haram hukumnya. Minyak wanginya perempuan itu boleh ketika Id tadi, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian juga di hadapan suaminya, ketika suaminya pulang dari pasar, pulang dari bekerja, sebelumnya dia pakai minyak wangi, sehingga suaminya begitu masuk rumah mencium wangi dari istrinya, ya akan menambahkan mawaddah, cinta. Tapi kebanyakan zaman sekarang ngadepin suami minyak wangi cap BW putih, bawang putih, bawang putih, bawang abang, bau caluk, bau terasi. Ya, subhanallah, gimana akan menambah mawaddah. Nah, itu jadi hati-hati. Apalagi mau kondangan. Kalau kondangan perempuan, masya Allah minyak wanginya di hadapan suaminya, kadang-kadang ya jangan salahkan kalau suaminya melirik perempuan lain. Wah, ente nggak bisa jaga perasaan suami, ya enggak? Jaga cintanya suami ini perlu bertambah dengan kita bagaimana? Ya seperti itu. Ini kondangan, subhanallah, depan suami itu tadi cap bawang putih minyak wangi atau cap terasi. Thumma wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dhawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin badilah. Disunahkan perempuan yang ajuz. Ajuz itu yang tua, yang kira-kira umurnya 45 ke atas, itu sunnah keluar ke masjid. Dan perempuan yang tidak cantik, tapi dengan catatan bin badilah, dengan baju yang bukan bagus, baju yang biasa saja. Mana? Jadi walaupun dia ajus, dia tua, kalau dia keluarnya wangi, kemudian pakaiannya bagus, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Pakaian yang biasa. Wa amma syabatu wa dhawatul hayati fayukrahu lahunna hudurul idain wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Adapun perempuan yang cantik, kalau dia keluar
ke masjid untuk sholat id hukumnya makruh. Ya, kalau cantik baik, tidak mendatangkan fitnah, makruh. Tapi kalau mendatangkan fitnah, haram. Ya fitnah yang dimasuk nyingok di orang ketika melihat dia, subhanallah, cantiknya. Ya caca. Nyebut nama wali pula, ya sama. Namanya wali disebut pada saat melihat yang haram, ya sama. Kebiasaan. Nah itu apa kalau dia mendatangkan fitnah haram. Artinya kalau bahasa fikih atau bahasa Arabnya jamalah bari'ah, yang sangat cantik, nah, hampir sempurna. Wah, itu haram hukumnya. Jadi kalau cuma cantik saja makruh. Dia keluar, apalagi kalau pakaiannya bagus. Ini pakaian yang badilah, artinya pakaiannya yang biasa saja, sederhana. Itu makruh. Jadi sholatnya perempuan yang cantik itu lebih baik di rumah. Tapi kebiasaan kebanyakan perempuan selalu mengatakan dirinya cantik. Ya sudah, tidak usah sholat di masjid gitu. Tidak usah sholat di masjid. Tidak ada perempuan yang mau dikatakan ente tidak cantik, ente murabal, marah. Kulo maunya dikatakan cantik. Kemudian al-bukuru li ghairil imam, sama dengan Jumat, sunnahnya adalah segera datang ke masjid selain imam. Kalau imam itu afdolnya ke masjid kapan? Setelah kira-kira akan dimulai 5 menit lagi misalnya akan dimulai sholat id atau sholat Jumat, baru dia keluar ke masjid. Iya, baik sholat Jumat ataupun sholat id. Nah, tapi kalau sekarang terbalik, orang terkadang nunggu imamnya dulu yang datang. Nah, ini min alamatul kiamat. Alamat hari kiamat mesti ada imamnya dulu. Sama dengan majelis taklim, ustadznya lah tercogok, ngomongnya nak hati. Ada tanda hari kiamat gitu. Nah, itu sholat id atau sholat Jumat, terutama sholat Jumat terjadi di kalangan kita. Kalau imamnya belum datang jam 11:30, biasanya ditelepon. Nah, Anda pernah ngalaminya dulu. Ditelepon. Ustaz, mau datang nggak Ustaz? Ini sudah jam 11:30. La ilaha illallah. Gimana kita mau menjalankan sunnah? Ya, sunnahnya itu begitu jamnya, misalnya jam 12 dimulai khutbah, kita baru datang pada saat itu, masuk jam 12 tepat. Itu yang afdol. Sama dengan sholat id juga. Misal sholat Idul Fitri jam 8 mulainya, kurang 5 menit jam 8 Ustaz, ya, imamnya baru datang. Itu afdolnya. Kalau makmum, bila perlu dari habis subuh dia sudah nunggu. Itu afdol, agar dia memperbanyak dengan zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, al-masyu ilaiha dhahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar. Berjalan menuju ke tempat yang akan dilaksanakan sholat id, sama dengan sholat Jumat, jalan kaki lebih afdol. Dan jalan pada saat menuju lain dengan pulang. Pada saat mau menuju masjid, cari jalan yang lebih jauh. Artinya jauhkan sedikit jalannya. Nah, pada saat pulangnya jalan yang terdekat ke rumah kita itu lebih afdol, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kaki sakit tidak bisa jalan, ya sudah. Kalau kaki namanya uzur, pakai motor. Tidak bisa pakai motor, pakai mobil. Tidak bisa pakai mobil, ngesot. Ya, enak. Yang penting kita sholat, yang tidak sholat. Yang selanjutnya al-fitru qabla salati Idul Fitri. Nah, ini, makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Afdolnya makan apa? Bukan ketupat. Afdolnya tamar, korma. 3 biji, 5 biji korma kita makan. Bukan bijinya maksudnya, buah kormanya. Nyebutnya bahasa Indonesia 3 biji korma. Kan tidak mungkin 3 buah korma atau 3 korma lah gitu loh. Buahnya yang kita makan bukan bijinya. Kemudian juga minumnya kalau ada zam-zam. Nah ini apa itu? Yang tazu yaumul id amma qablahu bil mubadarati bil akli. Ya cuma untuk membedakan hari id dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Ramadan tidak makan. Nah Idul Fitri ini makan kita. Berarti bukan Ramadan sekarang ini. Nah itu cuma untuk menunjukkan itu saja. Jadi sebelum sholat sebaiknya kita memulai makan dulu. Lain dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sebaiknya kita tidak makan dulu. Istilahnya puasa burung ya, imsak sampai habis sholat id baru kita makan. Itu Idul Adha.
Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat Idul Fitri. Kemudian kaifiyatu salatiha, cara sholatnya. Ayyukabbira, pertama ayyukabbira fi rak'atil ula sab'a takbiratin yaqinan ba'da du'ail istiftahi wa ta'awudhi. Wa fi rak'ati tsaniyati khamsa takbirat. Yang pertama adalah takbir di rakaat pertama 7 kali setelah doa al-istiftah dan ta'awudh. Jadi takbir sholli sunatan li Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, dalam hati kita nyebut niat tadi. Baca dulu doa istiftah, jangan a'udzubillah dulu, karena syarat membaca doa istiftah sebelum ta'awudz kan. Kalau sudah ta'awudz tidak boleh lagi baca doa istiftah. Jadi begitu habis takbir Allahu akbar, baca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Nah. Dibaca, diam boleh, membaca boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali. Hah? Tidak perlu. Awal saja kita ta'awudz. Setelahnya tidak. 7 kali. Yakinan. Harus 7 kali dengan yakin. Kalau ragu kurang tambah. Nah, itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah kita berdiri dari sujud, Allahu akbar, diam dulu sebentar, langsung takbir. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Kemudian al-jahru fil raf'ul yadaini fihima, mengangkat tangan pada saat takbir. Kemudian al-jahru fiha lil imam, raf'ul yadain fiha. Al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi salatnya waktu takbir dikuatkan, makmum juga dikuatkan. Jadi imamnya Allahu akbar, makmum juga kuat. Allahu akbar. Jadi jangan Allah. Imamnya kuat, Allahu akbar, ya makmumnya Allahu akbar. Tidak kuat salat, gila. Kuat-kuatkan. Sudah lewat puasa, sudah menang. Allahu akbar, Allahu akbar, kuatkan juga takbirnya. Gitu. Baik dia sholatnya sebagai imam atau makmum atau sholat sendirian. Jadi perempuan-perempuan yang sholat misalnya sendirian di rumah, takbirnya dikuatkan juga. Gitu. Hah? Ini ada apa-apa kalau dia di rumah kan? Yang sholat dewek di rumah itu kan dengan khotbah kan dia. Iya, ada apa-apa. Kan sunnah. Kemudian ayyaqra fihi masuratai qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah, yang membaca di setelah rakaat pertama, setelah al-Fatihah rakaat pertama surat qaf, rakaat kedua iqtarabatis sa'ah atau al-a'la wal ghasyiyah sama dengan hari Jumat. Itu afdalnya. Wa illa surah apapun terserah, jadi cuma yang afdal rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah sampai akhir. Nah, itu caranya seperti sholat Jumat, hampir mirip, cuma bedanya takbirnya saja. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian sunanul khutbah. Khutbah disunahkan setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id baru khutbah. Lain hari Jumat. Hari Jumat khutbah dulu baru sholat. Namun pada awalnya hari Jumat juga sama dengan Id. Hari Jumat pada awal dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat itu juga sholat dulu baru khutbah. Gara-garanya ada sebagian sahabat habis sholat tidak mau dengar khutbah, langsung ada yang pulang, ada yang buka toko, dagang lagi. Akhirnya diubah oleh Rasulullah SAW bahwa khutbah dulu baru sholat. Karena dua khutbah juga kedudukannya sama dengan 2 rakaat, ya, zuhur. Ini ada sebagian ulama mengatakan begitu. Kedudukannya sama. Kan zuhur biasanya 4 rakaat, di hari Jumat dipotong jadi 2 rakaat.
2 rakaatnya lagi mana? 2 khutbah. Nah, makanya dengarkan khutbahnya. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Yusannu idza kanati sholatu jamaah. Nah, disunahkan khutbah Id kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya tidak berjamaah, tidak disunnahkan khutbah. Makanya perempuan yang sholat di rumah atau kita pun yang mungkin tidak sempat sholat berjamaah, sholat sendirian, tidak disunnahkan khutbah. Jadi cukup sholatnya saja. Jangan khutbah sendirian, siapa yang dengar? Ya. Ya, sama. Rukun-rukunnya sama. Rukun sholat khutbah Jumat sama dengan rukun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma tambahannya pada khutbah pertama di sholat Id itu takbir dulu imam ini khotibnya sebanyak 9 kali takbir di khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali takbir. Jadi khutbah pertama Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baru nanti alhamdulillah. Apa? Baca? Hah? Iya, hamdalah, kemudian sholawat, kemudian baca ayat, kemudian wasiat takwa, sama dengan sholat Jumat. Cuma bedanya itu tadi takbir. Kemudian sholat Id juga ada masih menyebutkan, ya dianjurkan oleh ulama, masih mengajak orang untuk mengeluarkan zakat. Mungkin saja di antara jamaah ada yang tidak sempat mengeluarkan zakat fitrah, jadi diingatkan. Pada saat Idul Adha, setelah berbicara mengenai takwa, dianjurkan untuk berkurban. Bagi yang mampu, dianjurkan untuk berkurban, keutamaan berkurban, dalil-dalil mengenai kurban. Dan juga tidak terlalu panjang. Khutbahnya itu sama dengan Jumat. Khutbah Jumat itu kan sudah kita jelaskan paling lama minimal 15 menit maksimalnya. 15 menit. Begitu juga khutbah Id. Oh ya, ada panjangnya enggak tuh? Hah? Ada panjangnya. Iya, kesian kalau panjang. Ketika dulu. Iya, itu tidak afdol. Khutbah Jumat dan khutbah Id maupun Idul Fitri, Idul Adha itu sebaiknya paling lama 15 menit. Itu ya lo tak? Aku mati bulan sekian. Mana gitu. Nah, disunahkan bagi khotib duduk sebentar sebelum dia khutbah Id, sekadar azan Jumat. Kira-kira sekadar azan. Biasanya kalau orang azan yang apa namanya? Yang mayoritas lah biasanya antara 5 sampai 7 menit misalnya azannya. Itu sudah terlalu banyak lagu 5-7 menit. Kan ada orang yang azan terlalu panjang, kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu seperti di Saudi ya lah. Kita di Palembang loh kita. Enggak salah pecah Saudi gitu lah, biasa wae. Ada yang terlalu panjang. Nah, kira-kira yang biasalah duduk dulu khatibnya, setelah duduk baru berdiri. Mengucapkan salam lalu apa namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tadi 9 kali. Ya. 9 itu nyambung nih, jangan berhenti-henti. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu langsung. Jangan berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada SMS, balas dulu. Balas SMS dulu. Nah, itu enggak boleh. Jadi langsung dia nyambung. Nah, 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua. Sama tadi. Iya. Yang dengan ada. Iya. Ada itu ya. Nah, itu mengenai apa alhasil ringkasnya khutbah Id sama dengan khutbah Jumat. Cuma bedanya di khutbah Id ada takbir, di khutbah pertama 9, di khutbah yang kedua 7 kali. Itu khutbah. Kalau sholat tadi 75. Ya. Kalau khutbah 9, 7. Nah, bagus ngomong tuh. Pas lebaran hari Kamis pula. Masailun fil Id. Nah, beberapa masalah pada saat lebaran. Tusannu tahni'atu bil Id, disunahkan kita merayakan Id itu dengan pengucapan minal aidin al faizin, misalnya selamat lebaran. Minal aidin, yang afdolnya sebenarnya bukan wal faizin, minal aidin al faizin langsung. Cuma
biasanya di lidah kita orang Melayu atau Indonesia, minal aidin wal faizin. Apa artinya minal aidin wal faizin? Hah? Banyakan orang kalau ditanya apa arti minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Salah. Minal aidin itu semoga kita menjadi orang yang kembali suci, benar-benar kembali suci. Atau al faizin atau wal faizin, dan menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, sukses menjadi orang yang itkun minan nar. Itu artinya. Sebenarnya Iya. minal Minal aidin aidin al faizin. keluar Ya tidak jadi masalah. Yang sebenarnya mohon maaf lahir dan apa, sebenarnya bukan lahir, zahir. Mohon maaf zahir batin. Itu yang benar mana? Lahir batin, lahir. Zahir wa batin. Itu sunnah minal aidin. Nanti kita jawab juga minal aidin wal faizin. Hah? Iya, tambahin boleh minal aidin wal faizin wa antalgin wa qonidin wa aspirin. Tambahin. Kalau ente batuk di kolgin tambah bisa kan tambah. Al-muhim sunnah minal aidin wal faizin. Nah, waktunya kalau Idul Fitri mulai maghrib. Begitu maghrib kita buka puasa terakhir, itu sudah sunnah. Misalnya kita SMS sama sohib itu siapa, selamat hari raya, mohon maaf zahir batin misalnya, itu sudah sunnah hukumnya. Mulai maghrib. Sampai kapan kalau Idul Fitri? Sampai sholat id. Bukan, itu takbirnya. Takbirnya kalau dari malam mulai maghrib sampai sholat id. Itu takbirnya, iya. Kalau Idul Adha takbirnya panjang. Mulai dari kapan? Dari hari Arafah, bukan 3 hari. Dari tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah boleh bertakbir ya. Sampai tanggal malam ke-14 Dzulhijjah. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 5 hari takbirannya. Ya. Mulai dari Arafah. Dari Yom Arafah itu sudah kita bertakbir. Dari mulai subuh hari Arafah, berarti pagi tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah boleh bertakbir dari subuh. Takbir itu kapan saja, habis sholat, pada saat kita berdiri itu disunahkan banyak takbir. ada yang aku dengar di habis sholat lagi habis sholat zuhur. Iya, itu Idul Adha ya, biasanya begitu. Setiap sholat habis sholat takbir. Kalau Idul Fitri mulai malam takbir terus sampai sholat id, stop. Setelah sholat id tidak disunahkan takbiran lagi. Kalau orang bertakbiran boleh, tapi tidak disunahkan. Di lisan kita orang awam kadang-kadang orang takbiran sekarang, misalnya ada yang mau takbiran Allahu Akbar, jangan takbiran, nanti orang yang dikubur nangis. Ajak dia ke kuburan nangis, tapi tidak. Namanya tidak nangis mereka lah istilahnya, tapi apa namanya, bukan disebut takbir id gitu aja. Takbir id itu kapan? Kalau Idul Fitri maghrib, malam 1 Syawal, nah itu mulai takbiran, itu baru namanya disebut takbir id. Kalau yang lain sebelum hari id berarti bukan takbir id, atau setelah sholat id kita takbiran pada saat Idul Fitri, itu juga tidak disebut takbir id, takbir biasa saja. Kalau Idul Adha dari mulai Arafah, disunahkan kapan saja. Pada saat kita jalan takbir, melihat hewan kurban takbir. Oh boleh. Iya, termasuk pada saat ceramah takbir, Allahu Akbar. Ini mau enggak keluar Tidak ada. Itu takbir ya. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah 3 kali Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tapi kalau kita terbalik dari yang tercatat di sini, kita biasanya begini,
Sallallahu Allahu la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah duluan. Ya, nah itu terbalik kita. Oh, pulang. Ya, tapi tidak jadi masalah sebenarnya. Cuma kebiasaannya kita di Indonesia atau di Palembang duluan yang itu. La na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, baru terakhir la ilaha illallah wahdah. Tapi yang sebenarnya duluan itu. Ada lagi nambah tak? Kalau munafikunnya. Tidak jadi masalah. Tidak apa-apa. Ya, tidak jadi masalah. Oh, kalau nyimak apa itu boleh? Nyimak apa? Kenapa? Nyimak takbir. Korban. Iya, melihat hewan itu Idul Adha. Itu namanya takbir apa namanya? Muqayyad istilahnya. Ini subhanallah. Apa takbir mursal. Pokoknya kalau Idul Fitri mulai malam, kalau Idul Adha mulai Arafah sampai asar hari ayat tasyrik. Berarti maghribnya sudah tidak disunahkan takbir lagi. Maghrib malam ke-14 itu tidak disunahkan takbir lagi. Sampai asar, pada sholat asar sudah selesai. Itu takbir Idul Adha. Ya, bagi kita laki-laki sholat idnya disunahkan berpakaian yang tidak putih pakaiannya. Kalau Jumat warna putih, kopiahnya putih, bajunya putih, kainnya putih, sandalnya putih, bila perlu yang dalamnya juga putih, kulluh putih. Tapi kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak disunahkan yang putih. Tapi bukan juga disunahkan yang warna-warni. Nanti dikira orang pelangi yang jalan, pelangi jalan. Ataupun pakaian yang banyak gambar atau tulisan. Tidak tahu ada sunnah siapa. Baju belakangnya ada tulisan. Yang belakang sholatnya di belakang dia baca tulisannya bukan baca Fatihah. Nah, baca Rolling Stones kan misalnya kan. Nah, itu tidak disunahkan. Jadi pakai misalnya bajunya coklat misalnya gitu kan. Sarungnya coklat, biru bajunya, sarungnya biru, atau bajunya merah, celana sarungnya merah, sandalnya merah, tambah banteng sedikit di sini, misalnya begitu. Nah artinya tidak warna putih. Kalau tidak ada yang lain kecuali yang bagus putih, ya pakai yang putih. Betul. Yang jelas berpakaian, jangan keluar tidak berpakaian. Nanti kasus. Nah, minyak wangi juga beli yang ini. Biasanya kita kalau lebaran ini banyak duit, ya beli minyak wangi yang wangi-wangi dikit. Jangan yang seperti biasa. Biasanya kita mungkin beli 10.000, lebaran beli yang 50 misalnya, yang mahal dikit, yang wangi-wangi lah dikit. Nah, itu sunnah, ya. Nah, disunahkan juga Idul Fitri maupun Idul Adha kita takbiran waktu kita mau menuju ke musola atau masjid, mau sholat id. Dari rumah kita keluar itu kita takbiran di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai ke musola. Takbiran. Kuat-kuat, jangan takut-takut. Karena takbiran disunahkan bagi laki-laki, dikuatkan suaranya. Ya, biar yang lain dengar. Pada saat itu tidak riak. Karena apa? Memang sunnahnya semua orang seperti itu. Jadi takbirnya dikuatkan. Kalau perempuan pelan-pelan. Cukup dia sendiri yang mendengar. Itu bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki sunnah diangkat suara pada saat takbiran ya. Ya memang seperti itu. Kalau kita di Hadramut dulu ada memang apa namanya tempat sholat idnya kita khusus, tidak di masjid. Namanya Jabbana. Jadi seperti masjid depannya, tapi lebih banyak lapangan, gabungan antara masjid dengan lapangan jadi. Yang biasanya yang syiban atau orang-orang tua sholatnya di depan, nanti di belakang seperti lapangan. Di Hadramut tempat anak belajar dulu. Jadi dari Darul Mustafa itu kita jalan, Habib Umar paling depan, nanti kita di belakang, jejer. Dibuat saf-saf sama Habib Umar. Jadi waktu berjalan tuh takbiran bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat masa, seperti mau perang gitu. Jadi pada saat itu kadang neteskan air mata sendiri kan, itu rame-rame jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jalannya juga disuruh sama guru kita mesti tegak, gagah. Bilal. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, siapa yang bertanya? Silakan.